Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Widya Sri Aprianti, bisa dipanggil Widya dari Prodi Pendidikan Fisika A, BP 20. Nah, jadi di sini Kakak akan menjadi tutor yaitu dengan mata kuliah Elektronika Dasar 2. Nah, di sini kita akan membahas tentang soal ujian tahun kemarin, ujian akhir semester mengenai elektronika dasar 2 dengan dosennya itu Pak Srizal. Nah, untuk soal pertama pada pembahasan ini, di sini ada sebuah bel elektronika. Nah, ini adalah rangkaian dari bel elektronika. Nah, untuk pertanyaannya, tentukanlah A. Periode dan frekuensi dari multivibrator pada saat potensiometer 30 kilo ohm. Yang kedua, periode minimum dan maksimum. Dan yang ketiga, frekuensi minimum dan maksimum. Yang keempat, tegangan keluaran, tegangan pada SPK, dan arus pada SPK. Nah, untuk pembahasan pada soal pertama, hmm, jadi kita bikin diketahui semuanya yaitu VCC-nya 9 volt, lalu R1-nya 1 kilo ohm. Jadi kita ubah ke ohm jadi 1000. Begitu juga R2 2 ohm dan R3 1 kilo ohm. Kita ubah semua satuannya ke ohm sampai RB. Lalu untuk RB 2,2 kilo ohm kita ubah ke ohm. Jadi untuk RSB sama dengan 75 ohm. Nah, C1 itu sama dengan 0,1 mikrofarad. Kita ubah ke farad jadi 0,1 kali 10 pangkat 6 farad. Dan C2 begitu juga sama. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari A, B, C, dan D tadi, maka dapat diselesaikan untuk perumusannya T sama dengan 0,693 dikali RP tambah R1 dikali C1 ditambah R2 dikali C2. Nah, maka kita masukkan nilai yang telah diketahui pada persamaan di atas. Nah, kita masukkan RP-nya itu adalah 30 dan R1-nya itu 1 kilo ohm dan R2 itu C1 itu 0,1 mikrofarad dan ditambah R2 20 kilo ohm dikali 0,1 mikrofarad. Maka dapat hasil dari step ini yaitu 1,59 kali 10 pangkat 3 meter atau menjadi 3,59 meter. Jadi kita kalikan 2,3 kali 10 pangkat 3 ini dikali dengan 0,693 maka dapat 1,596 kali 10 pangkat min 3. Nah, untuk mencari F-nya itu eh, 1 per T sama dengan 1 per 3,59 kali 10 pangkat 3. Jadi dibalikkan menjadi 1000 per 3,59 maka dapat hasilnya 278,55 Hz. Ini frekuensinya. Nah, untuk pertanyaan B itu mencari T minimum dan maksimum saat R-nya itu 0. Nah, kita masukkan rumusnya dan juga eh, nilai yang telah kita ketahui. Jadi 0,693 dikali 1 kilo ohm ditambah 0 kilo ohm
nol ini adalah dari R, R, RP-nya, lalu dikali C1 0,1 mikrofarad ditambah 20 kilo ohm dikali 0,1 mikrofarad. Maka dapat hasilnya yaitu 1,46 mikrofarad. Untuk Tmax, itu RP-nya sama dengan 50 kilo ohm. Maka kita ganti ini menjadi 50 kilo ohm. Dan persamaan sama dengan persamaan di atas yaitu T minimum, maka di T maksimum ini di sini RP-nya sama dengan 50 kilo ohm. Jadi kita ganti, maka 0,693 dikali 1 kilo ohm ditambah 50 kilo ohm dikali 0,1 mikrofarad tambah 20 kilo ohm dikali 0,1 mikrofarad. Nah, maka dapat hasil dari Tmax-nya adalah 4,92 meter per second. Meter second. Untuk yang C, Fmax dan Fmin. Jadi, 1 per Tmin sama dengan 1 per... kita sudah mendapatkan nilai T minimum, maka kita masukkan persamaannya. Jadi, dapatlah T maksimumnya. Untuk F minimum 1 per T maksimum. Jadi kita masukkan nilai yang telah kita dapatkan dari T maksimum, maka dapatlah hasil dari F minimumnya. Jadi F max ini terjadi pada saat T minimum. Dan T minimum terjadi pada saat T maksimum. Nah, untuk soal yang D mencari uh, F out dan FSPK dan ISPK. Nah, pada saat transistor T2 terputus, eh, F0T2 sama dengan VCC dikurang IC dikali RC sama dengan 9 V kurang sama dengan 9 volt dikurang 0, maka hasilnya 9 volt. Nah, untuk V1B T3 sama dengan V0 I2 di V0 dikali I2 sama dengan 9 volt. Dan V IBT3 itu besar dari VT. Nah, di mana 1,4 volt harus maksimum mengalir pada kolektor T3. Dan untuk V0 T2 sama dengan VCC dikurang IC RC sama dengan 9 volt dikurang 9 volt sama dengan 0 volt. Nah, untuk VSPK sama dengan VCC dikurang V0 T3 sama dengan 9 dikurang 0 maka 9. Dan untuk arusnya itu PSPK dibagi RSPK maka 9 dibagi 758 sama 75 sama dengan 0,12 ampere. Nah, untuk soal kedua, pada rangkaian filter pada rangkaian filter aktif lolos tinggi OD pertama dengan gain dan masukan pada terminal tak membalik diberikan nilai komponen
diberikan masing-masing tekanan R1 5,12 ohm, RF sama dengan 20 kilo ohm, dan C 68 mikrofarad. Dan dia harapkan frekuensi kutub dari filter adalah 5,0 kHz. Pada frekuensi sumber 500 Hz dan 5 kHz dan 50 kHz. Tentukanlah. Nah, kita di sini mencari besar fungsi transfer dalam dB, besar tegangan keluaran, beda fase, dan tanggapan amplitudo dan tanggapan fasenya. Jadi pada soal nomor 2, em, soal nomor 2, rangkaian filter aktif lolos tinggi OD pertama, masukkan terminal tak membalik. Jadi kita ketahui R1-nya tadi 5,1 kilo ohm, R2 20, RF-nya 20 kilo ohm, dan C-nya 86 mikrofarad. Nah, jadi diharapkan frekuensi kutub dari filter itu adalah 5,0 Hz dan 5000 Hz. Dan frekuensi sumbernya 500 Hz, 5 kHz, dan 50 kHz. Nah, yang kita tanya tadi itu ada tegangan besar, fungsi transfer, lalu perbedaan fase, terus tanggapan amplitudo dan tanggapan fase. Nah, untuk jawaban soal pertama, yang A kita jawab pertanyaan pertama. Jadi, WP sama dengan, omega P sama dengan 2V FP. Jadi, kita masukkan 2 dikali V-nya 3,14 kali FP-nya 5000 Hz. Maka dapat 31,400 rad per second. Dan begitu juga untuk W S1 2V kali Fs1, maka kita gantilah frekuensinya sehingga dapat menghasilkan 3140 rad per second. Dan untuk S2 itu kita ganti in F-nya jadi 5000, dapat 31.400. Dan untuk S3 jadi diganti 50.000 menjadi 314.000 rad per second. Nah, untuk em, TSI sama dengan 500 Hz, maka em, omega dW sama dengan 20 log 1 tambah RF dikali RI tambah 20 log WD dikurang 10 log W kuadrat tambah WP kuadrat. Jadi kita masukkanlah semua yang telah diketahui dalam persamaannya, maka dapat 13,7 dB. Nah, begitu juga untuk F52 dan juga F53. Oke. Untuk yang B, yang ditanya tegangan, kan A rumusnya untuk A0 sama dengan 1 tambah RF per 1. Jadi 1 ditambah RF-nya 20 per 1-nya 5,1. Maka 1 tambah 3,92 jadi 4,92 kali. Nah, untuk V0-nya di saat F5-nya itu 500 Hz, maka kita masukkan persamaan V0 sama dengan AF per akar dari akar 1 tambah F51 per FP dikuadratkan. Maka dapat hasilnya yaitu 4,89 T1. Dan untuk saat uh, mencari F0 dengan F2-nya 500 Hz, sama rumusnya seperti yang tadi, maka dapat hasilnya itu 3,1 volt. Dan untuk S5 itu dengan 5000
maka sama dengan tadi, jadi kita dapatnya 0,49 volt. Dan untuk yang C, soal pertanyaan yang C beda fase. Jadi untuk F 5 I itu 500 Hz, maka delta theta sama dengan R tan dikali min omega I per omega P. Jadi Arcus tan dikurang kita masukkan nilainya omega I sama dengan omega P, maka dapat hasilnya itu 94,29 derajat. Nah, begitu juga pada em, F5 ini untuk delta delta tan em, theta 2. Jadi kan ini karena ke HZ maka kita ubah dulu ke HZ. Jadi dapat pada persamaan yang kedua ini yaitu 3 oh, satu dapat hasilnya 3,315 dan untuk persamaan ketiga itu dapat 275,7. Nah, untuk yang D itu mengenai tanggapan amplitudo dan tanggapan fase. Jadi kita bikin grafiknya dari em, hasil dari nah untuk yang 3,145 ini omeganya tadi kita masukkan sama dengan yang ini dan kalau ini itu adalah sudut yang kita peroleh dari delta omega 3. Oke, untuk yang ketiga, pada keluaran penguatan tak membalik dalam keadaan terbuka dihubungkan sebuah penguat membalik pada bagian masukan penguatan tak membalik dihubungkan dengan sumber terbentuk gelombang. Jadi tegangan puncaknya 12 eh, mikrovolt dan tegangan akhirnya 7,8 volt milivolt. Dan dari penguat tahap pertama yaitu 25 kali, tekanan pada masukan dari masing-masing penguat itu 2 kilo ohm. Nah, tentukanlah penguat tahap pertama, kedua, dan penguatan totalnya, lalu nilai komponen dan tegangan keluaran maksimum, lalu tegangan dan arus keluaran. Nah, untuk soal nomor 3, maka kita ketahui SPP-nya yaitu 12 eh, milivolt, lalu V0 F-nya 7,5 volt, lalu A-nya itu 25 kali, R-nya 2 kilo ohm, R4-nya 2 kilo ohm. Jadi penguatan tahap pertama
pemuatan membalik, loop kedua itu yang pertama tidak membalik, yang kedua penguatan membalik. Nah, jadi kita jawab soal yang A, delta V1, V2, dan V totalnya. Jadi Vmax sama dengan VSPP per 2. Jadi kita masukkan nilai SPP-nya 12 per 2, maka 6 milivolt. Dan untuk EEF-nya Vmax sama dengan per V2. Jadi VF-nya sudah diketahui 7,5, Vmax-nya per akar 2, maka dapat diperoleh 10,61 volt. Dan untuk delta V 5 sama dengan Vmax 0 per Vmax sama dengan 10,61 volt. Ini dibagi 6, maka dapat diperoleh 1768,33 kali. Untuk mencari delta V totalnya, maka 20 log 10 AFT delta VT, maka 20 log 10 dikali hasil ini tadi, maka dapat 65 dB. Ini untuk mencari dB-nya. Nah, untuk delta V1 sama dengan 25 kali, maka delta V1 sama dengan 20 log 10 kali 25, maka 20 log 250 sama dengan 28 dB. Lalu V2-nya dengan persamaan dengan di atas, maka kita ganti ini 107 1706,33 dibagi 25 dapat 70,3 kali. Maka kita ganti delta V2-nya jadi 70,73, maka dapat dB-nya 73. Nah, untuk pertanyaan B, cari R2 dan R1. Nah, karena pada penguatan pertama adalah penguatan tak membalik, maka delta V1 sama dengan 1 tambah R2 per R1. Maka dapat persamaannya adalah 28 kilo ohm. Nah, karena pada penguatan tahap kedua tersebut membalik, maka delta V2 sama dengan min R5 per R4. Jadi, dapat persamaannya 141,46 kilo ohm. Nah, untuk yang C, jadi V0 max sama dengan dan V0 max kedua. Jadi untuk V0 max 1 itu delta V1 dikali V0 max, maka delta V1 25 dikali 6 mV dapat 150 milivolt. Dan untuk V0 max 2 sama, maka V0 delta V2 itu 70,73 kali 150, maka dapat 10,61 milivolt. Nah, untuk jawab dulu.
Untuk yang D itu tegangan dan arus keluaran, berarti V 0 dan I untuk RP sama dengan 3,9. Nah, karena impedansi keluaran pada penguatan tahap kedua rendah, sehingga tegangan keluaran dari beban mendekati tegangan keluaran dalam keadaan terbuka. Jadi, V0 2 sama dengan V0 max 1 sama dengan 10,61 volt. Jadi, VEF 0,2 sama dengan V max per akar 2. Jadi, dapat hasilnya VF-nya adalah 7,5 volt dan I-nya adalah VEF per RC, maka 7,5 per 3,9 maka dapat 1,92 mA. Dan untuk pertanyaan keempat itu suatu rangkaian saklar. Nah, ini rangkaiannya LDR, sensor LDR dengan OM dan satu dayanya 9 volt. Maka kita bikin ketahui semuanya R1-nya RP, RP, R3, R6, R7, R1 sampai R7. Lalu ditanya tegangan masukan, tegangan keluaran, tegangan masukan, dan arus pada em, arus pada kolektor. Nah, di sini untuk V in sama dengan RV2 per R1 tambah RV dikali V, maka diketahui RV2-nya 100 per 1 tambah 100 dikali 80, maka 8.000 per 101, maka dapat hasilnya 79,2. Dan untuk VOBK R7 per R0 ditambah R7 sama dengan VOK. Maka 47 per 15 tambah 47 kali 150, maka dapat hasilnya 113,7. Dan untuk VIN, RV2 per R1 tambah RV2, maka 1 per 1 tambah 10 kali 80, maka 80 per 10, 48. Dan untuk arusnya VCC dikurang VBE per RB 9 kurang 8 per 80 sama dengan 1 per 80 kali dapat hasilnya 0,8. Nah, untuk soal nomor 5, pada rangkaian ini, nah ditanya faktor balikan, terus tegangan ambang, jangkauan periode, dan jangkauan frekuensi, dan nilai komponen untuk menghasilkan frekuensi. Nah, ini gambarnya, jadi kita bikin diketahui R1 sampai R4, terus C-nya, dan semua diketahui di gambar ini, kita bikin diketahui di soal. Yang ditanya A saat RV32, maka kita jawab faktor balikan pada saat RV. Berarti B sama dengan 10 R4 R4 ditambah RV32 per RV31 ditambah R2 tambah RV32 tambah R4. Nah, maka 10 tambah 80 per 20 ditambah 180 ditambah 180 tambah 10, maka 90 per 210 dapat hasilnya 0,43. Dan untuk mencari PF, tegangan ambangnya I sama dengan R 10, berarti R4 ditambah RV32 per RV32
ditambah 2R2 tambah RP tambah R4 dikali V ini V min 8,9 VSOT-nya. Nah, maka dapat diperoleh yaitu 3,03 volt. Dan untuk VT untuk VTB sama dengan 2 dikali VF. Jadi 2 dikali nilai VF-nya ini yaitu 3,38 nilai VF. Maka dapat 7,66. Oh maaf, ini kebalik. Seharusnya 2 kali 3,83. Maka dapat hasilnya 7,66. Ini salah tulis tapi isinya betul. Lalu untuk mencari jangkauan periode, maka ketika RP 32-nya 8 ohm dan 31-nya 100 ohm, maka T-nya 2R1C ln 1 tambah 2 dikali R4 tambah RV32 per R2 tambah RV31. Kita masukkan persamaannya semua, maka diperoleh 0,16 kali 10 pangkat 3 sekund. Lalu kita cari T maksimumnya, sama dengan persamaan ini, maka diperoleh 2 kali 10 pangkat min 3 sekund. Nah, untuk jangkauan periode, maka T maksimal dikurang T minimum. T maksimum yang kita dapatkan tadi dikurang dengan T minimum, maka peroleh 1,84 kali 10 pangkat 3 min 3 sekund. Dan untuk jangkauan frekuensi, F max sama dengan T min, berarti F max sama dengan 1 per T min. Berarti F max-nya dapat 62,50 Hz. F min-nya 1 per T max, maka diperoleh 500 Hz. Jangkauannya dikurangi 6.250 dikurang 500, maka dapat 5.750 Hz. Cari untuk pertanyaan yang E, yaitu nilai komponen untuk hasil menghasilkan frekuensi. Jadi RV S2 dan RV 31 F sama dengan 2 kHz sama dengan 2000 Hz. Nah, untuk RV31 1000 dikurang RV32. Jadi F-nya sama dengan 1 per 2 RC ln 1 tambah 2 dikali R4 tambah RV32 per R2 tambah RV31. Maka 2000 sama dengan 1 per, kita masukkan persamaan yang telah diketahui. Lalu nanti kita kali silang, maka dapat RV32-nya yaitu 43,28 kilo ohm. Dan hasil ini kita kurangkan 100 dikurang 43,8, maka diperoleh 56,73. Nah, baiklah, mungkin sekian dari penjelasan pembahasan mengenai soal UAS LB2. Sekian, terima kasih. Untuk soal nomor 5, suatu
Untuk soal nomor eh, 5, pada gambar ini kita tuliskan semua yang diketahui. Nah, ini. Maka yang ditanya itu untuk yang pertama faktor balikan pada saat RV 32 sama dengan 80, lalu tegangan ambang, jangkauan periode, yang frekuensi, dan nilai komponen. Nah, pada persamaan A itu mencari eh, faktor balikannya, yaitu menggunakan persamaan ini, maka diperoleh 0,43. Dan untuk B mencari F, VF-nya sama dengan hmm, menggunakan persamaan ini dikali VS F S O T itu telah diketahui 8,9, maka diperoleh dapat hasilnya 3,83 volt. Nah, jadi VT sama dengan 2 dikali VT. Jadi 2 dikali 3,38 dapat diperoleh. Ini salah, 3,83 dapat diperoleh 7,66 volt. Nah, untuk C jangkauan periode, maka eh, PM ketika RV 32 sama dengan 8 volt dan RV 31 100, maka kita cari T minimumnya dengan persamaan ini, maka diperoleh 0,16 kali 10 pangkat min 3 sekon. Nah, untuk maksimum sama persamaannya, tetapi RV 32-nya itu 100 dan RV 31 itu adalah 8. Jadi kita masukkan nilainya pada persamaan ini, maka diperoleh 2 kali 10 pangkat min 3. Untuk jangkauan periode, maka T max dikurang T min. Nah, inilah dapat nilainya. Dan untuk yang di jangkauan frekuensi, kita cari F max dan F min. Jadi F max ini 1 per T min, maka dapat ini dan F min juga. Nah, jadi untuk jangkauan frekuensi, em, F max dikurang F min. Nah, untuk RVS dan RV31 ini adalah F-nya yaitu 2 kHz, maka kita jadi KH maka dapat 2000. Kita masukkan ke persamaannya untuk mencari RV31, F-nya telah diketahui, maka dapat diperoleh RV32-nya yaitu 43,8. Maka RV31-nya yaitu 100 dikurang RV32, maka dapat 5637. Baik, sekian dari penjelasan em, dari soal UAS ED2. Sekian, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.